Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 1908-102006 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari iltifat, yaitu istilah iltifat adalah bentuk abstrak non atau masdar dari kata iltafat yang memiliki akar kata lafatah. Secara leksikal, akar kata tersebut memiliki beberapa makna. Di antara kata itu, yang pertama, memalingkan, menoleh ke belakang, atau berpaling. Lalu ada pengertian al-iltifat secara terminologi dari Al-Hashimi mendefinisikan al-iltifat sebagai berikut. Al-iltifat adalah perpindahan dari semua domir mutakalim, mukhatab atau goib kepada domir lain karena tuntutan dan keserasiaan yang lahir melalui pertimbangan dalam mengubah perpindahan itu untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dengan satu keadaan dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan. Karena apa? Karena dalam setiap yang baru itu selalu ada kenyamanan, sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan dan pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat. Lalu ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang pengertian al-iltifat, yaitu ada dari Al-Zamakhsyari mengemukakan definisi iltifat sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya iltifat melayani realita dalam mengungkapkan sesuatu dengan jalan untuk menyimpang dari salah satu jalan yang ketiga atau kepada yang lainnya. Lalu sedangkan Abdul Al-Qadir Al-Hushaim dalam bukunya yaitu Fan Al-Balaghah mendefinisikan, yaitu menjelaskan definisi iltifat sebagai berikut, yaitu iltifat adalah perpindahan gaya bahasa dari bentuk mutakalim atau mukhatab atau juga dari goib kepada bentuk yang lainnya.
dengan catatan bahwa domir yang dipindahi itu dalam masalah yang sama. Kembali lagi kepada domir yang dipindahkan dengan artian bahwa domir kedua itu dalam masalah yang sama. Kita kembali lagi kepada domir yang pertama, yaitu lalu yang ketiga, definisi iltifat juga menunjukkan bahwa iltifat itu tidak hanya terdiri dari perpindahan, di antaranya domir yang ketiga itu yaitu domir mutakalim, lalu domir mutakhabah, dan domir ghaib. Dari beberapa definisi tentang iltifat di atas, ternyata catatan dari definisi yang terakhir merupakan karakteristik dari gaya bahasa dari iltifat, yang artinya itu tidak hanya sekedar berpindah domirnya saja, tetapi domir baru juga ada hakikatnya, yaitu domir pertama. Lalu ada berikut definisi lain tentang iltifat, yaitu iltifat mempunyai perbedaan satu ungkapan mutakalim dengan ungkapan lainnya atau sebelumnya, baik dalam hal takalum terus atau bentuk orang yang pertama. Yang kedua, tahatub atau bentuk orang ketiga atau mukhatab, atau juga ada dari ghibah atau bentuk orang ketiga atau ghaib. Ada macam-macam dari iltifat, yaitu dari takalum seperti taktahbud, seperti firmannya, yang artinya mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah mencintaiku. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya kamu semua akan kembalikan. Lalu semestinya ayat itu berakhir dengan walia arja, dan hanya kepadanya kami kembali karena sama-sama takalumnya. Dari takalum ke ghibah, seperti dalam firman inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar, yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Lalu ada beberapa ayat lagi, yaitu mestinya berbunyi fasholli li rabbika wanhar,
Maka dirikanlah sholat karenaku dan berkorbanlah. Lihat juga firman-Nya surah 39 ayat 53 yang mestinya berakhir dengan rahmat atau rahmatku. Dari tahtahud ke ghibah seperti firman, yaitu yang artinya sehingga apabila kamu berdiri di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang yang berada di dalamnya. Ayat itu mesti berakhir dengan wajar rohina bikum, dan meluncurlah bahtera itu membawa kamu. Lalu dari tahtahum ke takalum seperti firman-Nya yang artinya dan memohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Yang mestinya disebut dengan isim domir, yaitu innahu, lantaran telah disebutkan sebelumnya. Dari ghibah ke takalum, lihat firman-Nya, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, yang menguasai hari pembalasan, hanya Engkaulah yang kami sembah. Lalu ayat itu seharusnya berbunyi iyyahu na'budu, hanya kepadanya kami menyembah. Dari goib takalum seperti firman-Nya, walilladzi arsala rohyai, dan Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negara yang mati. Sesuai dengan susunan ayat sebelumnya, maka ayat itu berakhir dengan fasyataqo, bukan macam-macam ikhtifat di atas mempunyai tujuan utama, yaitu menarik hati pendengar terhadap pembicara mutakalim, karena manusia juga suka terhadap yang baru, selain juga mengingat sesama mutakalim untuk berlaku sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.